Drop it. Hai, saya Royhatul Cana. Halo, saya Levin Fitriani. Saya Lydia Dwi Safira. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah hal yang berkaitan dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi tugas dari orang-orang dalam kelompok. Bagaimana karakteristik pemimpin yang baik? Karakteristiknya yaitu tekun, jujur, percaya diri, kreatif, fleksibilitas, dan karisma. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan teknologi, pengetahuan organisasi, human relation, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Apa pentingnya fleksibilitas bagi pemimpin? Fleksibilitas ini membantu untuk menanggapi terhadap orang-orang dan situasi-situasi secara tepat dan membuat penyesuaian bila terjadi penyimpangan dari antisipasi. Pendekatan studi kepemimpinan. Yang pertama yaitu kesifatan. Kate Davis mengikhtisarkan 4 sifat utama yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan organisasi, yaitu kecerdasan, kedewasaan, keleluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, serta sikap-sikap hubungan manusiawi. Yang kedua yaitu perilaku. Fungsi dari perilaku ini, pemimpin mencakup 2 hal, yaitu fungsi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dan yang terakhir yaitu situasional. Pendekatan situasional dalam teori kepemimpinan mencakup beberapa faktor, yaitu pekerjaan, pengharapan dan perilaku teman sekerja, sifat atau karakteristik, dan perilaku karyawan, serta budaya dan kebijaksanaan organisasi. Berikut ini menjelaskan teori-teori situasional dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama ada model kepemimpinan Hersey dan Blanchard. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard membuat model kepemimpinan, yaitu efektivitas kepemimpinan tergantung dari kesiapan bawahan. Selanjutnya ada model Fiedler. Fiedler membuat model kepemimpinan situasional yang lain. Teori tersebut berdasarkan pendapat bahwa seseorang menjadi pemimpin tidak hanya karena karakteristik individu mereka, tetapi juga karena beberapa variabel situasi dan interaksi antara pemimpin dengan bawahan. Kemudian, model jalur tujuan. Teori Patkul yang diformulasikan oleh Martin G. Evans dan Robert House didasarkan pada teori pengharapan motivasi yang mengatakan bahwa motivasi seseorang tergantung dari harapan mengenai balasan atau reward dan kekuatan atau valence daya tarik balasan tersebut. Teori-teori kepemimpinan kontemporer. Yang pertama, kepemimpinan transformasional atau karismatik. Bernard M. Bass membedakan kepemimpinan transaksional atau transactional leadership dengan kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Pemimpin transaksional menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi dan membantu karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan tugas tersebut. Sebaliknya, pemimpin transformasional memotivasi bawahan untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan, semula dengan meningkatkan rasa pentingnya bawahan dan nilai pentingnya pekerjaan. Yang kedua, teori kepemimpinan psikoanalisis. Katz dan Fries berusaha menggunakan pendekatan psikoanalisis atau psikologi Sigmund Freud untuk menjelaskan perilaku pemimpin. Menurut Sigmund Freud, seseorang berperilaku karena ingin memenuhi kebutuhan bawah sadarnya. Menurut teori ini, perilaku manusia sangat kompleks.
penampilan luar tidak dapat dijadikan pegangan. Analisis perlu kembali pada teori alam atau manusia yang paling dasar untuk memahami perilaku manusia atau pemimpin yang sangat kompleks. Kemudian yang ketiga ada teori kepemimpinan romantis. Menurut teori ini, pemimpin ada karena ada pengikutnya. Para pengikut ini mengembangkan pandangan romantis atau ideal mengenai adanya seseorang pemimpin yang dapat membantu mereka mencapai tujuannya atau memperbaiki hidup mereka. Pemimpin dibutuhkan untuk membantu mereka menyederhanakan permasalahan dunia yang sangat kompleks. Teori ini mencoba menyeimbangkan antara sisi atasan dan sisi bawahan sehingga porsi keduanya menjadi kurang lebih seimbang.